Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Tristan Rande dari kelas 11 Fisika 3. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang dan termodinamika. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau tanpa medium yang mengantarkan atau membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama yaitu berdasarkan medium perambatan. Jadi gelombang berdasarkan medium perambatan dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan sebuah medium atau zat perantara untuk merambat. Yang kedua itu gelombang elektromagnetik. Dia gelombang yang tidak membutuhkan medium dan bisa merambat di ruang hampa. Contoh dari gelombang mekanik yaitu gelombang air, gelombang suara, dan gelombang pada tali atau dawai. Dan contoh gelombang elektromagnetik yaitu sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, gelombang berdasarkan arah gerak, arah getar, dan arah rambat. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan getarnya tegak lurus. Contohnya yaitu seperti gelombang pada tali, pada permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan getarnya saling berimpit. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pegas, pada pegas, dan gelombang tekanan udara. Besaran gelombang. Besaran gelombang ada beberapa. Yang pertama, panjang gelombang atau yang biasa kita simbolkan dengan simbol lambda, yang dimana panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak yang berurutan pada gelombang transversal atau gelombang longitudinal, dan biasanya memakai satuan meter. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi atau hertz adalah jumlah gelombang dalam setiap detik. Yang ketiga, periode, yang biasa dilambangkan dengan huruf T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Biasanya periode itu adalah 1 per frekuensi. Selanjutnya ada amplitudo atau yang biasa dilambangkan dengan huruf A. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum dari titik seimbang. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang atau biasa kita simbolkan dengan huruf V. Itu adalah kecepatan merambat melalui suatu medium. Biasanya rumusnya itu F atau cepat rambat sama dengan frekuensi dikali dengan lambda atau panjang gelombang. Selanjutnya gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama selama merambat. Dan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berbeda selama merambat. Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu
pada ujung bebas dan ujung tetap. Pada ujung bebas, jika ujung bisa bergerak bebas, gelombang yang dipantulkan tanpa perubahan fase. Contohnya yaitu tali terikat ke cincin yang bisa bergerak vertikal. Pada ujung tetap, ketika gelombang yang mencapai ujung yang tidak bisa bergerak, gelombang dipantulkan dengan pembalikan fase. Contohnya yaitu tali yang diikat di satu ujung. Selanjutnya percobaan Melde. Percobaan Melde adalah percobaan yang digunakan untuk mempelajari gelombang stasioner pada sebuah dawai yang digetarkan oleh sumber getaran, biasanya vibrator atau garpu tala. Percobaan Melde ini bertujuan untuk menentukan frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Resonansi layangan dan efek Doppler. Resonansi terjadi saat suatu sistem bergetar dengan frekuensi alami akibat getaran luar yang sama. Contohnya yaitu suara gelas pecah yang bernada sama. Layangan itu adalah dua gelombang dengan frekuensi hampir sama bertemu dan menghasilkan suara naik turun. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat karena adanya gerak relatif antara pengamat dan sumber. Contohnya yaitu suara sirine ambulans yang kedengaran lebih tinggi ketika mendekat dan kedengaran lebih rendah ketika menjauh. Selanjutnya, gelombang cahaya dan sifatnya. Yang pertama ada interferensi, yang dimana gelombang cahaya bertemu dan menghasilkan pola terang gelap. Yang kedua ada difraksi, adalah pembelokan gelombang saat melewati suatu celah atau sudut. Yang ketiga polarisasi, gelombang cahaya hanya bergetar pada satu arah, yang dimana digunakan untuk menyaring cahaya yang tidak diinginkan. Pengaplikasian gelombang pada kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan gelombang bunyi, pengaplikasiannya itu bisa dari telepon, speaker, dan alat USG medis. Nah, untuk gelombang air ada pembangkit listrik dan navigasi kapal. Untuk seismik yaitu seismograf untuk mendeteksi gempa bumi, dan gelombang elektromagnetik seperti radio, televisi, microwave, inframerah, terus UV dan sinar X atau gamma. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor biasanya terjadi karena adanya perpindahan atau perbedaan suhu. Contohnya yaitu ketika kita memasukkan sendok logam ke dalam air panas, yang dimana sendok logamnya itu akan menjadi panas karena dia menyerap kalor dari air panas.
Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada tiga. Yang pertama itu ada konduksi, yang dimana itu terjadi tanpa disertai perpindahan partikel, yang biasanya terjadi pada saat padat. Contohnya yaitu sendok logam menjadi panas saat salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam air panas. Yang kedua ada konveksi atau perpindahan yang disertai dengan partikel zatnya, biasanya terjadi pada saat cair dan gas. Contohnya yaitu air mendidih, udara hangat naik ke atas saat siang hari. Yang ketiga itu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium, biasanya melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya matahari ke bumi. Asas Black. Prinsip asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas suatu benda sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu benda. Bisa kita lihat contohnya ketika air panas yang dicampurkan dengan air dingin. Air panas akan melepas kalor dan air dingin akan menerima kalor. Yang dimana asas Black ini asas Black ini merupakan penerapan kesetimbangan kalor, ya. Termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, energi, suhu, tekanan, dan usaha dalam suatu sistem. Kita mempelajari bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk melalui proses termal atau panas dan mekanik atau usaha. Sistem termodinamika bisa berupa gas dalam tabung, mesin dalam mobil, kulkas, dan sebagainya. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem tertutup bersifat kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Secara khusus, hukum ini menjelaskan hubungan antara kalor yang diberikan ke sistem, kerja yang dilakukan oleh sistem, dan perubahan energi yang terjadi dalam sistem. Dengan rumus delta U sama dengan Q dikurang W, yang dimana delta U itu sebagai perubahan energi, dan Q adalah kalor, dan W adalah usaha atau kerja. Diagram tekanan, volume dalam kurung P kurang V. Diagram ini menunjukkan hubungan antara tekanan yang bersimbolkan P dan volume yang bersimbolkan V, gas. Luas area bawah kurva menunjukkan usaha yang dilakukan oleh sistem gas. Contohnya, jika gas dipanaskan, volume bertambah. Mesin kalor. Mesin kalor adalah alat yang mengubah kalor menjadi energi mekanik. Contohnya mesin diesel, mesin bensin, dan mesin bensin. Yang dimana cara kerjanya yaitu mesin kalor menyerap kalor dan mengubah sebagian kalor menjadi energi mekanik dan membuang sisa kalor di lingkungan sekitar ke lingkungan. Lalu efisiensi mesin. Efisiensi mesin adalah
ukuran seberapa baik sebuah mesin mengubah energi yang masuk menjadi energi mekanik. Rumus dari efisiensi mesin adalah W atau kerja per kalor yang masuk dikali dengan 100%. Yang terakhir, proses termodinamika. Proses termodinamika terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada isotermal, yang dimana suhu tetap, tidak ada perubahan energi. Yang kedua isobarik, tekanan tetap dan terjadi perubahan suhu. Yang ketiga isokorik, volume tetap, tidak ada usaha luar yang dilakukan oleh gas. Yang terakhir adiabatik, proses perubahan keadaan gas yang tidak terjadi pertukaran kalor dengan sistem di sekitarnya, atau dapat dikatakan dengan tidak ada kalor yang diterima atau dilepas. Sekian, terima kasih.